wabarakatuh, pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Masih dalam bincang-bincang kita bersama di program podcast Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Monggo Ibu sebelumnya penunjuk kopinya. Monggo Mbak. Oke. Puasa ya nggak bisa. Alhamdulillah kebetulan hari ini KSTV Biro Trenggalek kedatangan tamu dari beliau pemerhati pendidikan dan dari bimbel gitu. Betul. Cuman ini bimbelnya ini agak-agak beda ini ya. Insya Allah. Dari bimbingan belajar Patriot Muda Perkasa. Patriot Muda Perkasa, singkatannya PMP. Dulu PMP itu waktu saya sekolah pendidikan moral Pancasila. Kan udah sekarang. Oke. Sekarang udah ganti PKN, tapi PMP hadir dengan Patriot Muda Perkasa Training Center. Oke, pemirsa KSTV, kita akan bincang-bincang lebih jauh tentang PMP Training Center. Siap. Bu, niki kok PMP ini dari namanya ini agak-agak ada pertanyaan. Patriot Muda Perkasa Training Center. Ini bimbel yang seperti apa? Ya. Untuk Patriot Muda Perkasa Training Center, jadi adalah suatu lembaga pendidikan untuk adik-adik yang mau meneruskan ke TNI, Polri, kedinasan, dan juga yang mau seperti ini kan mau ada CPNS ya Pak. Siap. Itu juga kita bisa membantu sampai bisa lulus hasil SKD-nya. Bimbingan belajar kedinasan. Kedinasannya, jadi yang adik-adik bisa masuk ke TNI, Polri, ada juga yang ke kedinasan macam-macam ya, dari kedinasan dari kementerian. Ini bukan bimbingan belajar mata pelajaran kan bukan? Bukan. Ini persiapan untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, siap. Jadi masuk kedinasan. Ya, contohnya kami sudah banyak meloloskan di apa Mbak? Seperti PKN STAN, ya. Kemudian di CPNS juga ada. CPNS. Ada di Kejaksaan Negeri, Pak. Keterima Pak, kemarin 2 orang ya kita penjaga tahanan, 2 cewek. Wow. Mau menjaga tahanan, bimbelnya ke PMP dulu. Iya. Garansinya harus ke sana. Iya, kami ada garansi apabila tidak lolos. Oke. Itu uang kembali 100%. Waduh, Alhamdulillah. Tak kira takon genteni. Jadi kita ada program-program yang sangat menarik sehingga jangan khawatir, bapak-bapak, ibu-ibu menitipkan putra-putrinya untuk bergabung dengan kami, sehingga nanti kami persiapkan untuk mengikuti tes-tes yang memang sangat sulit Pak. Karena persaingannya itu tidak tingkat lokal tapi tingkat nasional. Contohnya ya Pak ya, P3K, kemarin masuk polisi ya Bu ya. Ya, setan itu kan yang daftar hampir 50.000, 60.000, yang diambil hanya berapa ratus, 200, 300. Kami 4 orang lolos semua yang ngambil setan ya Pak ya. Iya. Siapa saja Pak kemarin? Untuk yang tahun kemarin di tahun 2023 itu ada Koirun Nisa dari SMA Ngunut, kemudian Bagus dari SMA Trenggalek, kemudian ada Dimas dari SMA Kedung Warum 1, dan ada lagi satu itu Aurora. Ya, Aurora dari Semuboy. Iya, dari Semuboy. Itu dari satu, jadi satu situ baru satu kementerian ya, keuangan. Masih banyak lagi. Kami ini kalau bimbel PMB itu menjembatani untuk semua kedinasan. Iya betul. Ya, ini juga ada yang dari kepolisian. Kemarin ada banyak ya yang lolos. Yang lolos itu ada Mas Adam, Mas Marskal, Mas Cipta, sama Mas Rino. Nah, cukup browsing lulus gitu. Sangat sulit Pak, sangat sulit. Iya. Karena tahapannya itu sistemnya gugur.
Iya. Jadi untuk kepolisian itu hampir 11 tahapan ya. Benar. 11 tahapan. Nah itu pemirsa biasanya lain nggak lulus nyalah no. Nah, Ternyata mereka yang lulus. ya, Ini yang harus harusnya belajar dan memang harus belajar. fokus di suatu lembaga yang notabene seperti kami. Jadi nanti kita ajari mulai dari pembukaan akun, pendaftaran, itu kan sudah tes administrasi. Sampai ada tes apa akademik ya. Iya. Akademik itu kalau di kepolisian ada apa saja, Mbak? Kalau akademik khususnya untuk bintarannya sendiri itu ada matematika, tapi untuk tahun sekarang itu ganti nama Pak, jadi penalaran numerik. Wow, jadi kan sudah punya kurikulumnya ya. Ada, Iya. Pak. Mau naik pangkat, Iya. nanti belajar di sini. Benar. Oh, jadi tenan nih. Nah, itu apa loh, Pak? Saya nyalah no pemerintah to air aku di sini. Terus kami juga alhamdulillah dari request dari apa maksudnya progres dari adik-adik itu setelah kita review itu hampir materi yang kami berikan itu kurang lebih 70 sampai 90% itu keluar. Sehingga nilai psiko itu di atas 70, nilai akademik di atas 70. Padahal kan itu sudah sangat melebihi ya, Pak ya. Ya untuk minimalnya sendiri kalau yang psikotes itu 61. Lah, Dan kita- kemarin siswa kita itu ada 70. Rata-rata sekian. Keren, PMP pokoknya keren. Ya, SKD yang tahun ini ya untuk yang di Matra IPDN ya. Iya. Itu seperti siapa namanya? Alfian. Alfiani itu tertinggi se-Jawa Timur itu yang dapat 2000 lebih ya. Kan kalau IPDN itu dia ranking 19 se-Jawa Timur. Jawa Timur. Padahal nanti yang diambil kan cuma 41. Dia ikut se-Jawa Timur. Boleh. Itu murid kami dari Blitar ya. Dari Blitar. Dari Blitar. Terus kemarin yang STAN itu juga terbaik ya. Iya. Terbaik skornya 455 untuk SKD. Namanya siapa itu kemarin? Yang stand. Cowok Yang cowok bagus. enggak yang sekarang. Yang sekarang ini loh yang baru Oh tes. iya, Alvin. Alvin, itu. Alvin. Ibu, kalau misalnya mau Oke. daftar Oke. ke PMB itu Iya. gimana caranya? Mungkin bisa Mbak Sela sama Mbak Risa. Ini Mbak Sela ini saya perkenalkan ini dari cabang Kediri. Ini Mbak Risa dari Blitar. Sorry dari Tulungagung. Kami ada 4 cabang. Oke. Mungkin Mungkin supaya belum terkenal. Nggak kenal nggak sayang Bapak. Ya, oke, siap. Iya. Mbak Sela. Mbak Risa. Kami Risa. ada 4 cabang ya Bapak. Panjenengan sendiri? Saya owner. Owner. Ownernya, saya pemiliknya. Kami dari Tulungagung, kantor pusat Tulungagung, dan ada satu lagi cabang di Trenggalek sama Blitar. Berarti Tulungagung pusatnya, Ya. cabangnya di Trenggalek, Kediri. Kediri. Mungkin bisa diinfokan cabang-cabang kami, Mbak. Alamatnya. Alamatnya. Kalau yang di Kediri itu alamatnya di Perumahan Mojoroto, Kota Kediri, Kabupaten Kediri. Jadi yang Kediri nggak usah jauh-jauh ke Tulungagung. Ya, Di Trenggalek ada di Pugalan. Terus di Blitar ada di Saranwetan. Saranwetan di Ruko, Pak, dekatnya Nggih. K12. Yang Tulungagungnya Tulungagung di Kimpang Sarkoro dekat sekolah nih. Beji, Beji, Boyolali. Beji, Boyolali. Jadi adik-adik itu karena mungkin kelas 3 ya, kelas 2 itu sudah bisa mulai, Pak. Jadi kami ada dari garansi. kelas 2 SMA. Bisa, Pak. Bisa, Oh. malah lebih oke persiapannya karena persaingannya luar biasa loh, Pak. Kalau IPDN itu puluhan ribu, 60.000, setan. Tapi oleh racap Alhamdulillah das. kami bisa meloloskan loh, Pak. Ngoten nggih? Setiap tahun kami sangat banyak meloloskan adik-adik, mengantar adik-adik untuk menjadi taruna-taruni, Pak. Ya kalau siap, kepolisian Bintara alhamdulillah sudah banyak Oke, juga. sebenarnya kalau mau daftar ke tempat-tempat tadi nggih. Iya, ya, mendekat syaratnya kami. nopo Bu? Kok ini malah kelas 2 sudah bisa ini? Nah, kalau syaratnya sih sebenarnya simpel ya. Kalau adik-adik berminat ya langsung aja ke kantor kami. Oh gitu. Nanti di sana tinggal pilih programnya ya. Programnya Iya. itu kita ada 4. Misalnya 4 itu 4. Apa saja? Ada reguler, intensif, Uh. eksklusif sama super eksklusif. Siap, sing reguler dulu. Ini kok banyak macamnya. Iya. Yang reguler itu seperti apa? Yang reguler itu durasinya hanya sampai 6 bulan, tidak ada garansinya. Oh, 6 sama bulan. tidak ada fisiknya. Iya. Ya.
Kalau yang intensif itu ada garansinya, bisa gratis bimbel di tahun berikutnya jika tidak lolos. Oke. Tapi selama ini nggak ada ya. Iya. Yang ngambil Iya. intensif tuh 1 tahun udah oke, udah Oke, lolos. lolos. Kalau yang satunya kan kita kelas intensif sama super eksklusif ya. Eksklusif sama super eksklusif. Berapa itu regane? Kalau yang eksklusif sendiri itu ada 80 juta. Keren. Iya, soalnya ada garansinya juga, Pak. Garansinya? Benar, garansinya itu uangnya nanti kembali 80%. Siap. Yang paling mahal kami di 150 juta Itu yang super. Eksklusif. Super eksklusif dan kami sudah ada 7 orang, Pak. Dan Keren. alhamdulillah sudah lolos. Ya. Selama pendidikannya Sama, cuma dia garansinya yang berbeda. jadi 6 bulan. Enggak. Nah, ada yang 8 bulan, 1 Hmm. tahun. Ya, kalau yang 150 itu garansi apabila nggak lolos 100% uang kembali, Pak. Jadi orang tua itu kalau menitipkan ke kami, ini ada yang dari orang tua guru Durenan ya, dari SMA Durenan ya, sebelah sini mungkin. Iya. Itu dia kan mikirnya gini ya, untuk masuk adik-adik ke perguruan tinggi itu studi bandingnya begini, Pak. Kuliah umum sama kuliah kedinasan memang lebih sulit kedinasan, tapi kelebihan kami adik-adik itu nanti nggak bayar, ya Nggak toh? bayar Di kuliah gratis, pendidikannya nggak Betul. bayar. Terus kedua, kalau lulus sudah jadi, Lulus SMA. maksudnya kalau lulus dari pendidikan sudah menjadi PNS. Jadi gini nggih, anak-anak yang di sekolah menengah atas karena dia mau melanjutkan di sekolah kedinasan seperti itu, nyambi kursus. Jadi Bukan begitu, Pak. Maksudnya kalau mau masuk itu syaratnya kan memang berat. benar. Harus melalui tahapan. Oke. Itu kan kalau sistemnya gugur, seandainya dia di SKD-nya saja nggak lolos, berarti dia sudah nggak mungkin mencapai tes berikutnya seperti fisiko. Lah itu kan saingannya luar biasa. Lulus belum tentu lolos karena di ranking di passing grade. Seperti kita minimal itu ya kurang lebih 400 ke atas. Ini sepertinya sangat menarik. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh, monggo dipun Oke, terima kasih. Monggo.
Pemirsa KS TV dimanapun Anda berada, masih bincang-bincang dengan beliau dari Patriot Muda Perkasa Training Center, bimbel kedinasan yang ada di Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek. Oke, siap. Ibu tadi kalau yang reguler biayanya reguler itu 7,5. 7,5, waktu pendidikannya 6 bulan. 6 bulan. Apapun itu bentuk kedinasannya. Iya, semua. Ada batasan kuota? Kalau kuota kami kan selaku banyak peminatnya, kami kan membantu. Siap. Masalah kuota itu kan urusan pemerintah, setiap tahunnya kan yang diambil berapa. Oke. Kalau pendaftar setahun itu yang ranking pertama itu biasanya di setan sama IPDN ya, ranking pertama 2 itu mesti di atas 60.000, 50.000, yang diambil ya sekitar ratusan aja, coba 300-400 ya. Ya, itu kami memang sudah, ya mohon maaf, sudah mengoutputkan banyak siswa kami untuk sudah masuk ke lembaga kedinasan itu. Biasanya kan, waduh ini tasnya ini sudah jelas ini. Itu gini, Pak. Ya memang rumor di luar. Kalau mau masuk polisi bayar sekian, itu hal wajar. Hal wajar ya. Ya memang itu kan. Tapi kalau keterima itu mesti diam aja, itu bayar berapa? Tapi insya Allah di kami, Pak. Insya Allah di kami murni. Jadi kemarin ada kejadian itu seperti Mas Rino itu, bayar piro di Pak D-nya. Ya dia bilang aku nggak bayar ya, dolanan Patriot Muda Perkasa gitu. Akhirnya dari orang tuanya tuh saking senangnya Pak, dia menjadi ngimpulkan ke teman-temannya, ngimpulkan ke sana sini, lo anakku lolos nggak bayar, kok les nenggone Patriot Muda Perkasa. Akhirnya mengajak gitu Pak. Itu adalah salah satu bahwa kami itu komitmen untuk menjaga kualitas dan meluluskan adik-adik. Ini yang realistis yang seperti ini. Jangan nyala-nyala lo. Ya dong. Ya, jadi nggak mau berusaha, nggak mau mengeluarkan biaya, punya cukup browsing lulus. Nggak bisa Pak, karena tambahnya sangat banyak dan fisik itu pun banyak sekali ya. Tahapan fisik itu ada fisik 1, fisik 2. Mulai fisik 1 itu lari, shuttle run. Kalau dia baru lolos ke fisik 2, pull up, sit up. Lolos baru tahap ketiga renang. Itu nilainya diakumulasi dibagi, baru dia lolos di fisik. Oh gitu ya. Jadi di bimbel itu kamu harus gini nanti fisiknya. Iya. Memang harus dijaga dan tidak bisa simsalabim, Mbak. Hanya aku pengen jadi polisi, aku pengen kedinasan, hanya hitungan 3 bulan, 2 bulan harus disiapkan lebih awal ya. Iya. Lebih baik kelas 2. Kelas 11 itu lebih baik. Gitu. Iya, itu lebih bagus. Itu insya Allah di kami yang curi setar kelas 2. Karena adik-adik kan kadang-kadang suwi, kadang tuh pengennya instan, kurang pelusasi, ya kurang maksimal Pak. Jadi harusnya kalau lama malah dia cepet meresapi ilmunya ya. Jadi berarti gini ya Bu, ini pangapunten dari lembaga panjenengan melihat anak ini potensi apa enggak ini kalau mau daftar ini sebenarnya sudah bisa mengetahui katanya. Ya bermacam-macam ya Mbak, bisa diceritakan? Kalau dari kami, karena saya perwakilan dari Tulungagung tuh gini Kak. Cek dulu tinggi badan. Iya, biasanya datang, Kak aku mau daftar ke polisi. Misalnya kayak gitu. Nanti kita ukur tinggi badan, berat badan, sama kesehatan matanya, sama tensi. Nah itu biasanya terus kita arahkan ke cek kesehatan. Jadi cek apa? Jadi kalau masalah banyak yang datang ke kami gendut, akhirnya kan harus profesional, makanya dikejar, kamu harus larinya. Akhirnya bisa turun 20 kilo. Itu bukan gendut Bu, perutnya bangir. Tapi bisa loh ya. Iya. Bisa turun banyak ya. Banyak. Fisiknya itu kayak ada program sendiri Pak. Buat anak yang gemoy. Terus ada yang kurus juga Pak. Ada yang kurus. Kan juga nggak profesional. Harus
Profesional Nggak usah bisa. diet lah. Kalau mau malam minum susu. Oh, gitu, Ge? Iya. Oh, lah Terus iya. kalau matanya gini kita ada, makanya kita konsultasi. Wah, keren banget itu. Jadi sama gratis konsultasi Pak. Jadi kita haruslah masuk ada grup WhatsApp, dia bisa konsultasi orang tuanya. Jadi sistem kami itu adalah kekeluargaan. Jadi saya, tentor, siswa itu saling mendukung sehingga kami mengerti. infokan ini kurang gini putranya gini harus begini. Alhamdulillah kalau sudah lulus itu ya sangat mereka senang sekali Jelas anaknya. dong. Makanya yang seharusnya notabene katanya waduh lulus sih bayar berapa ratus juta begini tapi di kami alhamdulillah Murni. 100%. Galak-galak nggak mentornya? Ya tidak kita kekeluargaan tadi loh Pak. Jadi saya anggap teman. Jadi saya ini anak saya. Ini saya mahasiswa. Nanti kalau kayak seperti yang mau tes divisi itu, kamu gini loh, tidak tembak. Ya tidak begitu Pak. Yang penting anak-anak itu memang harus disiplin. Kalau mereka terlambat ya suruh push up. Karena nanti kamu di asrama juga begitu. Jadi untuk kita ada MOU-nya Pak. Yang garansi itu ada MOU. Kamu tidak bisa dong menuntut garansi kalau kamu sendiri tidak aktif. Seandainya 1 minggu hanya masuk sekali atau 1 bulan hanya sekali, gimana kita mau ngasih ilmunya kalau kamu sendiri tidak aktif masuk. Makanya di sini ada catatan juga. Keren. Garansi itu berlaku apabila ya kan. Tapi alhamdulillah anak-anak itu belum jamnya itu sudah datang. Di rumah kedua naik ke atas menyalakan AC. Ini memang kekeluargaan Pak, kekeluargaan ya. Kita buat nyaman dia, nyaman sehingga dia kan juga senang, nyaman. Kalau udah ini sebenarnya udah berapa lama? Kami ya, saya perkenalkan saya Bu Lina ini sudah saya dunia bimbel itu sudah 25 tahun. 25 tahun. Jadi saya sebenarnya dulu guru Pak. Saya guru seorang pendidik selama 15 tahun tidak diangkat ceritanya gitu. Akhirnya kami membuka satu lembaga bimbingan yang pertama dulu PE yaitu Primagama Inggris itu, terus akhirnya anak saya masuk ke kedinasan di Matra Udara Politeknik Penerbangan Surabaya. Alhamdulillah sekarang sudah dinas di Batam di Maskapai Lion. Akhirnya kan teman-temannya nggak ada yang mau itu kan nggak ada di Tulungagung kan biasanya larinya ke kota-kota besar. Kami buka ya, alhamdulillah pasar menerima. Akhirnya mendekatkan diri. Dulu kan kalau mau les gini kan jauh-jauh Pak. Nah orang tua kan masih ngekos, transport. Sekarang jemput bola saya. Lale ada, Kediri ada, Tulungagung ada, Blitar ada. Ya. Akhirnya alhamdulillah mereka di sambil sekolah masih bisa ya. Kalau keluar kota kan alumni akhirnya. Alhamdulillah mereka orang tua berterima kasih sehingga bisa dekat siswanya. Kalau di bimbel panjenengan itu jam berapa sampai jam berapa? Bisa Mbak Sela ada Mbak Risa? Ada 2 sesi Pak. Sesi pertama itu jam 4 sampai jam setengah 6. Jam 4 sore. Iya, sesi kedua itu jam 6 sampai jam setengah 8. Malam. Berarti anak-anak yang masih sekolah bisa. Masih bisa. Kalau Sabtu Minggu fisik Pak. Fisiknya kita ada di lapangan, kalau Tulungagung di Stadion Rejoagung. Jagung, nanti ada di Kediri ada. Ini khusus apa mau ngapain ini? Kan memang untuk menyiapkan menjadi seorang tentara, polisi, kedinasan yang mau kalau Kementerian Keuangan ya STAN, kalau dalam negeri ya PDN. Ini kayaknya lulus dari situ udah nggak usah dites aja langsung masuk karena udah fisiknya udah jadi tuh. Yo nggak bisa begitu Pak. Itu prosesnya panjang. Anak-anak itu juga harus MCU. Kesehatan itu kan ada 2 Pak. Ada Rikes 1, Rikes 2. Kesehatan 1 itu yang biasanya luar ya Mbak ya. Kalau dalam nanti ya cek lagi. Dalam biasanya urin, organ dalam. Itu tidak harus semuanya bisa masuk karena memang betul-betul ya. Oke. Ya semoga nanti Mbak. Kalau adik-adik itu biasanya kami sarankan ya, kami selaku pimpinan di Pancasila Training Center. Ya.
siapkan diri kalian sebelum kalian mau mencapai cita-cita kalian. Karena cita-cita kalian itu sangat luar biasa dan kompetitornya juga sangat-sangat banyak. Dan itu perlu proses, tidak bisa langsung lah. Lembaga kami, Patriot Muda Perkasa Training Center ini siap menjembatani, melayani sampai adik-adik ini lulus dan lolos. Mulai dari administrasi, tes fisik, fisiko, akademik. Tahapannya sangat banyak dan sistemnya gugur. Nah, kalau lolos itu mesti pilihan, Mbak. Dan itu tidak akan bisa kalau tidak di lembaga bimbingan. Karena di sekolah tidak akan ada materi fisiko. Kalau mau SKD juga tidak ada TKP ya. SKD itu ada berapa? SKD itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian TIU, tes intelijensi umum, sama yang terakhir itu TKP, tes karakteristik pribadi. Itu kan ada passing grade-nya. Iya. Kalaupun nilainya 2 lolos, tapi yang satunya nilainya kecil, dia nggak lolos. Lama syaratnya, malah itu kita anak-anak adik-adik yang belajar di kami, kita kasih strategi, Pak. Jadi strategi, trik ada, strategi milih programnya nanti juri ada, Pak. Jadi tidak asal ya ngapunten belajar etek-etek penak ngomong. Belajarnya kudu tenanan, perlu kita manage ya. Jadi tadi ada kelas reguler. Iya, ada intensif, kemudian eksklusif, sama super eksklusif. Ya, tentu dengan berbiaya yang variatif, namun demikian masih ada gaji. Iya, jadi keren ini. Iya, kalau kami akhirnya kekeluargaan ya kayak gitu, Pak. Orang tua senang, tapi sebenarnya ya kembali ke anaknya, kami hanya membantu, tapi kan membantu mengarahkan sampai dia lulus. Tetap nanti kalau anaknya benar-benar ya kan, berapapun biaya yang harus dikeluarkan orang tua, saya pikir tak masalah. Ya jelas. Karena orang tua mikir loh, Pak, kalau kuliah umum belum tentu dia nanti bisa cari kerja. Kadang banyak alumni yang lulus umum tapi masih bingung cari kerja. Kalau di sini langsung dijamin kerja. Kedinasan tanpa dipungut biaya. Malah dalam di BMKG malah dapat satu bulan dapat uang saku 700 sampai 1 juta. Nah, kok di BMKG itu maksudnya? Maksudnya ya kedinasan yang STMKG ya, meteorologi dan geofisika itu loh, Pak, untuk gempa-gempa itu. Sekolah dibayar. Iya. Saya mau ya. Nah, makanya kalau mau putra Bapak harus mendaftar di kami, dilatih di bimbel kami supaya lulus. Terima kasih Bu. Sebenarnya masih ingin pinjam-pinjam lebih jauh, tapi waktu kita yang sangat terbatas. Mungkin di lain kesempatan kita akan ketemu lagi, masih di program bersama kita Ngopi Ngobrol Inspirasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih pemirsa KSTV, sampai berjumpa kembali di kesempatan yang beda. Namun demikian, sekali lagi kami mohon maaf jika ada satu kata ataupun 2 kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada hari Jumat 16 Agustus 2024 yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Trenggalek digelar rapat paripurna dalam seperti yang digelar pada tahun sebelumnya. Hal menarik dalam rapat paripurna tersebut bukan mengesahkan aturan, melainkan dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6%. Dalam pidato kenegaraan kali ini, Presiden Joko Widodo banyak menyampaikan capaian kinerja kepemimpinannya selama 2 periode. Mulai pembangunan hingga perkara hukum dijelaskan secara singkat. Dalam pidato terakhir masa jabatan, menyampaikan capaian kinerja pemerintah dari proses penegakan hukum, hasil kinerja Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Rapat paripurna ini menjadi momen penting untuk mengingatkan kembali semangat persatuan dan kebersamaan dalam mencapai cita-cita kemerdekaan yang sejati. Peringatan hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini juga menjadi refleksi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya dirasakan oleh satu golongan, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Agenda hari ini agenda rutin tahunan kita mendengarkan pidato kenegaraan dari Bapak Presiden, dan tadi ya cukup haru kita mendengar capaian-capaian pemerintah dan ada permohonan maaf jika selama ini beliau mungkin belum menjawab semua harapan masyarakat dan menitipkan kepada pemerintahan yang selanjutnya. Penajaman untuk yang bisa dibawa ke Trenggalek? Ya, kalau penajaman yang bisa dibawa ke Trenggalek, pesan terkait dengan bagaimana potensi daerah kita lakukan hilirisasi. Meskipun kalau pemerintah pusat mungkin lebih ke arah komoditas yang ada di dalam perut bumi, kita maksimalkan dulu yang selama ini bisa kita tanam, itu kita coba lakukan hilirisasi. Salah satunya kita sekarang sudah punya yang ekspor orang, jadi ke depan beberapa komoditas lain, termasuk juga sektor perikanan sekarang juga sudah ekspor sampai ke Arab Saudi, ikan dan segala macam. Nah, itu yang mungkin nanti harus diperbanyak. Harapannya apa sih? Ya, harapannya semua masyarakat bisa mendapatkan hidup yang lebih berkualitas, yang bisa merasakan merdeka sebulan-bulannya merdeka. Ya, saya berharap seluruh masyarakat juga ikut mewujudkannya bersama-sama. Ya, pemerintah juga akan berupaya sebaik mungkin lah memastikan bahwa ya, kemerdekaan ini kita isi dengan sebaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan saya Aninda Nur Afifah dan di sebelah saya Sarah Nindya Ristin. Pada pagi hari ini kita sedang berada di Desa Pakis, tepatnya di Agrolingko. Dan di sini sedang mengadakan acara musyawarah pembimbing yang dihadiri oleh seluruh Kamabigus Kuartir Ranting Durenan Dan juga dihadiri oleh Kuarcap Trenggalek serta jajaran-jajaran lainnya. Untuk selanjutnya, kita lihat serangkaian acara berikut ini. Puji syukur tiada terkira kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi dengan bahagia berkumpul
di lingkup dalam agenda musyawarah ranting dan orientasi Majelis Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Durenan pada hari ini Rabu 24 Juli 2024. Serangkaian kegiatan musyawarah Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Durenan dihadiri oleh Ketua Harian Kuarcap Trenggalek, Ketua Pusdiklat Cabang Trenggalek, Bapak Camat Durenan, dan segenap pengurus serta Kamabigus Kuartir Ranting Durenan. Serangkaian acara yang dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara dan memupuk rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjut dengan sambutan Bapak Camat Durenan selaku Kamabiran, kemudian dilanjutkan arahan dari Kakuarcap Trenggalek yaitu Bapak Mahsun Ismail. Ayo sekarang target kita itu kalau latihan pramuka nggak usah macem-macem, sesuai dengan kurikulum kita saja, itu yang kita baguskan, yang mengantarkan anak-anak menjadi pramuka Garuda. Selanjutnya menyanyikan lagu himne pramuka yang memperkuat identitas dan semangat kebangsaan bagi pramuka Indonesia. Setelah acara pembukaan selesai, dilanjutkan dengan pembukaan sidang oleh Kakuarcap Trenggalek. Jadi untuk urusan presidium sidang yang dari Kuartir Cabang Trenggalek kami serahkan kepada Kak Supriyadi. Sesuai alur dan prosedur musran, Kak Supriyadi memimpin sidang musyawarah Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Durenan dengan menghasilkan Bapak Edi Sukarsono sebagai Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Durenan untuk masa bakti 2024 sampai 2027. Selamat untuk Kak Edi Sukarsono. Saya Ahmad Zudan, SST PMSI, yang saat ini sebagai Camat Durenan sekaligus sebagai Kamabiran Gerakan Pramuka Durenan. Nah, tentunya kegiatan hari ini merupakan satu momentum awal sekaligus merumuskan beberapa program yang nanti akan dipimpin oleh kawannya baru. Kemudian nanti menjadi atensi bagi semua pengurus yang terpilih untuk bahu-membahu 1 tahun ke depan sampai dengan program-program selanjutnya bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya hasil dari musyawarah hari ini menjadi komitmen kita bersama yang nanti akan memunculkan satu pimpinan Kakwaran yang baru. Kemudian ke depan kami berharap Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Durenan bisa lebih maju lagi, bisa mengapresiasi kegiatan pramuka ini sampai dengan titik yang paling bawah untuk adik-adik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka untuk kakak-kakak sekalian dimanapun berada. Pada saat ini tepatnya hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Kami berada di Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Durenan. Saya pribadi nama Sugus Setianto, jabatan di kepengurusan Kuartir Ranting. Kami adalah Ketua Harian Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Durenan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan musyawarah ranting yang diadakan 3 tahun sekali, bahwa musyawarah ranting itu digunakan atau bertujuan untuk pemilihan pengurus yang baru di 3 tahun ke depan masa jabatan. Jadi itu tujuannya. Harapannya nanti kita akan melahirkan kepengurusan yang baru, yang lebih baik dari pengurus yang lama. Kami tidak mengatakan pengurus lama tidak lebih baik,
tetapi kita memperbaiki yang sudah baik sehingga sukses di masa yang akan datang. Karena melihat antusias dari peserta musran pada pagi hari ini, karena seluruh undangan yang kita sampaikan ternyata hadir semua, berarti kakak Kamabigus dari masing-masing gugus depan, dari siaga, penggalang, penegak, pandega, semua hadir. Harapan kami dengan hadirnya beliau-beliau ini, nanti kegiatan di masing-masing gugus depan, kegiatan pramuka utamanya bisa berjalan dengan baik, sehingga mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan melalui kegiatan dari gerakan pramuka, khususnya di wilayah Kecamatan Durenan. Terima kasih dari Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Durenan, 24 Juli 2024. Kuaran Durenan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Ini adalah vlog pertama tentang kuliner di Trenggalek tercinta. Setelah ini, setiap pekan ada vlog tentang kuliner yang menarik yang membuat Anda semua menjadi pingin makan dan menjadi ingin tahu Trenggalek itu di mana. Saat ini saya sedang berada di Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf. Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf merupakan kuliner asli Trenggalek sejak 1987. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Mbak, saya mau pesan ayam lodonya 1 porsi, minumnya es jeruk 1. Dah. Silakan ditungguin ya. Terima kasih. Lihat nih, ayam lodo Pak Yusuf sudah ada di depan saya. Bikin ngiler ya. Langsung aja, mari kita coba. Wow, pas banget, pas pedesnya, bumbunya juga pas, enak pokoknya.
Teman-teman, aku udah kenyang banget nih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf emang top markotop. Yuk kepoin yuk. Permisi Mbak, mau bayar. Totalnya semua berapa ya? 36. Makannya sini ya. Makasih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf sangat recommended banget loh buat kamu semuanya. Kuliner warisan budaya keluarga Indonesia. Nah teman-teman, saatnya aku lanjut perjalanan dulu ya. Next, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat ya. Di sini saya akan membahas tentang khasiat madu dan manfaatnya. Siapa sih yang gak kenal madu? Selain rasanya yang manis dan enak, madu juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meniru kebiasaan Rasulullah, yaitu menjadikan madu sebagai obat untuk segala penyakit. Di dalam madu juga terdapat beberapa senyawa seperti fruktosa dengan kadar 38,5% dan glukosa dengan kadar 31%. Ada pula kandungan karbohidrat pada madu seperti maltosa, sukrosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Di dalam madu juga terdapat senyawa antioksidan meskipun hanya sedikit seperti skrisin dan vitamin C. Keistimewaan madu juga dibahas dalam Al-Quran pada surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16 pada Al-Quran, terdiri dari 128 ayat dan diturunkan di Mekah. Maka dari itu, surat An-Nahl adalah surat golongan Makkiyah. Dalam surat An-Nahl ayat 69 dijelaskan manfaat madu dalam pandangan Islam. Surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kulli min kulli samarati fasluqi subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Madu memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan manusia. Di antaranya, 1.
meredakan batuk, dan mengurangi iritasi pada tenggorokan. Madu bermanfaat sebagai obat alami untuk batuk karena memiliki sifat antivirus dan antibakteri. 2. Menjaga dan mengatasi gangguan pencernaan. Madu memiliki sifat prebiotik yang membantu fermentasi bakteri baik dalam usus, termasuk Bifidobacteria dan Lactobacilli yang mendukung kekebalan tubuh jadi lebih kuat. Selain itu, madu dapat mengatasi gangguan seperti bisul dan bakteri gastroenteritis yang menyebabkan infeksi pada usus. 3. Membantu penyembuhan luka. Madu berguna dalam penyembuhan luka karena sifat antibakteri, anti-inflamasi, dan antioksidan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa madu memiliki sifat antivirus dan anti jamur. 4. Meningkatkan stamina. Madu mengandung beberapa zat penting untuk meningkatkan stamina tubuh. 5. Mengontrol kadar gula dalam darah. Kandungan gula pada madu tidaklah sama dengan gula putih atau pemanis buatan. Kombinasi pasti fruktosa dan glukosa benar-benar membantu tubuh mengatur kadar gula. 6. Membantu menangkal penyakit. Fitonutrin yang ditemukan dalam madu berkontribusi pada kandungan antioksidan dan antibakteri sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menyangkal penyakit. Nah, itu tadi keistimewaan dan khasiat dari madu yang dapat saya sampaikan. Buat semuanya, jangan lupa tiru kebiasaan Rasulullah untuk mengonsumsi madu setiap hari untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita. Sampai jumpa di video pola hidup sehat berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Harisma Undri. Di sini saya akan berbagi informasi tentang 7 adab makan dan minum menurut Rasulullah. Dan untuk semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita ya. Untuk yang kepo, yuk ikutin saya. Hai Nimas. Hai Gun. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah sehat kok. Ini masih bisa makan banyak. Wah, makanan kamu banyak banget. Udah biasa kali. Tapi setidaknya ya jangan kayak gini lah, kan kita sebagai umat muslim ada aturan atau adab untuk makan dan minum. Oh begitu ya, aku baru tahu. Jelasin dong Bun. Gini ya, menurutku adab makan dan minum secara Islam itu ada 7. Yang pertama, kita harus makan makanan yang halal. Maksudnya kita harus makan makanan yang halal dan membuang makanan-makanan yang haram. Tapi kan yang aku makan makanan halal. Itu yang nomor 1, Rin. Belum yang nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seterusnya apa? Yang kedua yaitu mencuci tangan sebelum makan. Kalian semua tahu kan bagaimana mencuci tangan dengan benar? Dan untuk kamu, khasiat mencuci tangan sebelum makan itu adalah supaya kita terhindar dari penyakit atau kuman yang berada di tangan. Aku tadi udah cuci tangan kok, beneran. Alhamdulillah. Dan yang ketiga yaitu berdoa sebelum makan. Untuk semuanya tahu kan berdoa sebelum makan itu kayak gimana? Nah, dan untuk kamu, manfaat berdoa sebelum makan yaitu supaya makanan yang kita makan itu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau baca doa aku insya Allah gak lupa sih. Seterusnya apa? Yang keempat, makan dengan tangan kanan. Kenapa harus makan dengan tangan kanan? Supaya kita tidak meniru setan yang makan dengan tangan kiri. Berarti aku udah benar ya Gun? Iya dong. Dan yang kelima yaitu tidak mencela makanan. Kenapa kita kok harus tidak mencela makanan? Karena supaya kita bisa menghargai makanan yang dihidangkan.
kalau kita nggak suka makanan atau minuman yang dihidangkan, gimana Gun? Ya kita harus meniru sikap Rasulullah dong, yang dia kalau dia tidak suka dengan makanan yang dihidangkan, dia pergi meninggalkan makanan tersebut tanpa mencelanya. Mulai sekarang kita harus meniru sikap Rasulullah ya Gun? Tentu dong. Terusnya apa? Yang keenam yaitu tidak mubazir. Kenapa tidak mubazir? Karena di luaran sana ada orang yang belum bisa menikmati makanan seperti ini, dan kita harus mengambil makanan sesuai dengan porsi kita ya. Berarti kita juga tidak boleh membuang makanan ya Gun? Iya dong. Terus yang ketujuh yaitu berdoa sesudah makan. Untuk semuanya tahu kan berdoa sesudah makan itu gimana? Nah, aku kasih tahu ya kenapa kita harus berdoa sesudah makan. Karena bisa sebagai rasa syukur kita terhadap makanan yang telah dihidangkan kali ini. Oh begitu ya? Iya dong. Untuk kalian semuanya, jangan lupa tiru 7 adab makan dan minum sesuai syariat Islam. Happy watching, dadah! Selama ada masih di kalung badan.